depan. Kak, ada nih, bilangnya kan, ada untuk apa? Anakku si Isra belum makan, Kak, bilangnya. Aku masak terus sama si Imen. Kasian aku nengok dia, kan aku yang tahu dia. Nggak ada lagi apa. Dia bisa ngasih tahu sama aku tuh, masalah email itu. Boleh. Berarti baik ya, Mbak Email. Mungkin yang paling sedih dari cerita yang Mbak Email pernah curhatin ke kakak gitu, apa sih? Soal mungkin perasaan yang disakit-sakitin atau mungkin yang dibilangnya aku kak orang, dia kan orangnya nggak mau putus asa. Apapun itu dilakukan, dia itu nggak kenal malu. Apapun dikerjakan asal dia. Kalau masalah, ada juga kedengar masalah pihak orang bilang kan dia banyak utang gitu kan, info. Dia ngutang itu untuk apa? Pertanyakan juga, untuk apa dia ngutang itu? Karena untuk di rumah juga, nggak ada ditutupi. Email itu kayak orangnya, aku yang merasakan sebenarnya dia itu ditutupi itu masalah rumah tangga kan udah lebih kali, udah berat kali. Inilah apanya. Udah panik di balik layar. Kenapa JS pilih podcast Daddy buat bongkar semua, bos? Karena Daddy nggak main-main. Dia yang bikin podcast jadi arena kebenaran mentah tanpa filter. JS cerita dia udah coba konseling, udah kasih kesempatan kedua, tapi Melda tetap sama. Sabar gue, ada batasnya, Dad. Gue nggak mau anak gue tumbuh di rumah penuh dusta. Ini bikin kita bertanya-tanya, apa peran manajer Melda di balik ini? Atau ada pihak ketiga yang selama ini jadi biang kerok? Satu hal pasti, pengakuan JS ini bakal ubah segalanya. Karir Melda bisa ambruk. Dan JS, dia siap bangkit sebagai pria baru. Netizen heboh. Video 110.000 views, pantesan diceraikan. Sepele, tapi hati hancur. Dukungan misterius pasca cerai. Pasca cerai, Melda dapat gift misterius dari Crazy Rich Aceh. 23 Oktober 2025, Sheila Saukia jemput Melda dari Aceh Selatan, beri tumpukan uang. Ini buat kebutuhan lo dan anak. Video viral, Melda lirih. Maaf, peluk ibu. Tak percaya. Sheila, jangan dilihat harga, lihat hati. Melda kembali ke kampung, jualan lagi. Tapi gift ini bikin derajat diangkat. Dari pedagang sayur jadi simbol perjuangan wanita. Bupati Aceh Singkil Oyon tawarkan rujuk, tapi JS tolak. Tidak cocok lagi. Netizen, pantesan diceraikan. Sekarang rezeki datang. Melda Safitri, ibu dua anak asal Aceh Singkil, Aceh Selatan, bukan sembarang wanita. Lahir 1992. Pedagang sayur dan gorengan, dia temani suaminya JS dari nol. Biayai baju dinas, seragam korpri, bahkan Shopee pesanan pasta dari hasil jualan. Nikah 2020, perjuangan keras. JS lulus PPPK Satpol PP Aceh Singkil setelah tes panjang. Tapi bro, sekarang 30 Oktober 2025, Melda viral pilu. Diceraikan 14 September 2025 di hadapan kepala desa. Setelah pertengkaran sepele 14 Agustus 2025. Suami pulang, marah tak ada lauk. Akhiri talak 3. Dia bilang, Fitri, saya ceraikan 1, 2, 3. Lalu pergi bawa baju. Cerita Melda di Facebook @safitrialshop Aceh, 138.000 followers. 3 hari kemudian, 17 Agustus, JS lantik PPPK. Apa rahasia di baliknya? Klarifikasi suami JS bikin pilu. 25 Oktober 2025, JS bilang, bukan karena PPPK, kami tidak cocok lagi. Sifat Melda keras kepala, susah diatur. Melda di podcast Denny. Dia bilang gue keras, tapi gue dukung dari nol. Pesta seragam gue bayar. Tapi tekanan, pasca video perpisahan viral, tetangga ancam hukum dari pihak JS. Jangan upload atau tuntut. Melda, sakit hati, tapi kuat demi anak. Hal tak diinginkan, Melda kini sawo matang. Dari nol lagi, tapi rezeki datang. Bayangin, suami sukses, istri ditinggal. Karma?
Pemirsa Indohot 23, JS udah tarik rem darurat di podcast Deddy Corbuzier. Akankah Melda balas dendam dengan pengakuan sendiri? Atau JS bakal rilis bukti yang bikin kita semua terdiam? Ini drama yang lo tunggu-tunggu. Lo tim JS yang sabar tapi meledak? Atau Melda yang misterius? Drop jawaban lo di komentar. Like kalau lo shock abis, share biar temen lo ikut panik, dan subscribe Indohot 23 buat update panas setiap jam. Itu dia bongkaran JS di podcast Deddy yang bikin pernikahan Melda retak total. Apa rahasia berikutnya yang bakal meledak? Jangan lewatkan bro, kita ketemu di gosip selanjutnya. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa video ya terkait Imelda. Ini ada lagi guys, terkait Imelda. Alasan Imelda Savitri bertahan 3 bulan ya di Aceh singkil setelah ditalak suaminya tidak lain untuk melunasi hutang-hutangnya sebelum ia pergi dari singkil ya. Netizen sebut hutang bersama suaminya, padahal tapi si Imelda Savitri seorang yang bertanggung jawab sampai jual motor yang biasanya buat ia bekerja jualan sayur. Jualah gas, semua barang berharga ya jual untuk menutupi hutang-hutangnya di singkil guys ya, kasihan juga ya. Nah, balik lagi tentunya bersama saya terkait bersama saya mangkuk terkait lagi bersama saya Uki Kevin. Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin ya. Nah, ini kita lihat lagi guys terkait kasusnya Imelda Savitri ya. Sekarang lagi panas lagi nih. Nah, ini kita lihat seperti apa ya dari Makoyo ya. Ini ada tanggapan dari Makoyo ya. Hari berhari pulang aja adik Melda ya. Melda pulang ya dek. Nggak mau saya kak. Kenapa nggak mau pulang dek? Karena utang saya masih ada di sini kak. Ada utang bersama sama suami. Dia bertanggung jawab dengan utangnya. Dia bertanggung jawab. Dijualnya keretanya, dijualnya gas-gas. Nah, kereta. Oh, mungkin motor kali. Ya, yang adalah barang berharga dijual. Ditutup-tutupinya utang-utangnya di Aceh singkil. Ini bersih dia punya utang nggak ada. Waduh. Ini ada video terkait Imelda dan ini ada foto orang nih ya. Anggreni ini apa yang aku baca? Oh, Anggun Kasmi ya 07. Uang arisanku udah 4 tahun gak ada kejelasan sama dia. Katanya mau ditanggung jawab, malah menghilang selama 4 tahun. Tahu-tahu udah disingkil ya. Agak shock juga lah berita dia, soalnya pas kejadian arisan sama ketipu investasi bodong suaminya ngelindungin dia sampai dibawa pergi dari Banda Aceh katanya gitu guys ya. Soalnya waktu itu dia lagi hamil anak pertama dan terus diteror orang yang minta uangnya dikembalikan dan komunikasiku diblokir ya. Tapi jujur aku sedih juga dengan kehidupannya selama 4 tahun kebelakangan. Berubah total dari Melda yang aku kenal sebelum kejadian itu. Awal nikah aku lihat memang keduanya saling membantu dalam ekonomi, tapi setelah kejadian 4 tahun silam memang ekonomi mereka sangat diuji katanya gitu guys ya. Waduh. Nah, ini apakah beritanya benar guys? Apakah ini benar dari ucapan dari komentar ya, ulasan dari tulisan caption dari Anggun Kasmi 07 ini guys? Mungkin kalian punya info atau komentar. Nah, ini kita lihat lagi ada apa lagi guys. Doktif mengatakan Melda Savitri abu-abu dan hanya dimanfaatkan oleh Selasokia. Kulit Melda Savitri abu-abu lantaran menggunakan produk Selasokia yang konon katanya akan mencerahkan seiring berjalannya waktu. Namun aku tidak akan komen terkait itu. Aku mau komen terkait apa yang disampaikan oleh Doktif bahwa Melda Savitri ini hanya dimanfaatkan oleh Selasokia. Kalau dimanfaatkan sepertinya tidak ya, karena ini adalah bentuk kerjasama yang memang saling menguntungkan antara dua belah pihak. Selasokia mendapatkan penjualannya atas Melda Savitri sebagai modelnya. Dan Melda Savitri mendapatkan uang dari Selasokia, tidak hanya uang tapi perawatan kecantikan, kemudian tempat tinggal dan makan. Jadi sama-sama saling diuntungkan dan tidak dimanfaatkan belaka. Jadi ini kayak simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan, ya kan, daripada jual di pasar kayak dulu, ya kan, mendingan kerja, jualan, live, kemudian dapat uang dari Selasokia, perawatan dan tempat tinggal. Ini jauh lebih baik. Mantan, saya panggil Uda ya. Udah. Udah. Nah, ini didukung wanita se-Indonesia. Melda Savitri tetap rendah hati dan minta maaf ke mantan suami yang sudah menolaknya H-2 pelantikan. Saya minta maaf dengan kekurangan saya. Nantinya jika kamu memiliki pasangan yang baru,
saya harapkan kamu menjaga dia lebih baik. Tolong perhatikan dia gitu. Tolong sayangi dia, dan juga tolong ingat anak kita gitu. Walaupun nanti sudah berumah tangga dengan wanita lain, dia juga anak-anak kita juga membutuhkan kamu. Kamu lebih dekat dengan anak-anak daripada saya, gitu aja. Ya Allah. Nah ini nikah sama Kunti aja bang, pasti dia akan tetap ketawa walaupun gak dikasih uang. Waduh. Nah ini sepertinya wajah dari suaminya suaminya Mbak Imelda Syafitri guys ya. Nah itu dia guys, info terkait Imelda Syafitri tadi ya, beberapa infonya. Mungkin kalian punya komentar atau seperti biasa reaction, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa guys. Terima kasih sudah hadir di channel aku ini. Dan kita tentunya akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.